Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Ramawati dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hubungan pemerolehan bahasa pertama dan pembelajaran bahasa kedua. Guna saya akan menyelesaikan tugas dari dosen kami, yaitu dosen mata kuliah teori belajar bahasa. Saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 4 ini. Yang pertama ada Daniel Pasarebu, yang kedua ada Mega Triulika, dan yang ketiga ada Azaro Alfiana Lofrinda, dan yang keempat ada saya sendiri. Agar kalian bisa memahami materi yang kami berikan, diharapkan kalian memperhatikan apa yang kami jelaskan. Yang pertama ada pengertian. Pengertian dalam pemerolehan bahasa pertama yaitu bahasa pertama adalah bahasa yang diajarkan itu pertama kali dari sejak lahir. Pemerolehan bahasa pertama terjadi pada anak yang belum bisa menggunakan bahasa sampai anak yang sudah mengerti penggunaan bahasa pertama sangat penting dalam pengembangan bahasa selanjutnya. Pengertian pemerolehan bahasa kedua. Bahasa kedua adalah bahasa yang digunakan untuk telah menguasai bahasa pertamanya. Pemerolehan bahasa kedua merupakan proses yang kompleks yang dialami oleh anak maupun orang dewasa, baik secara lisan ataupun tulisan. Ada 3 macam pengaruh proses belajar yang kedua, yaitu urutan kata, morfem, dan bahasa. Hubungan antara pemerolehan bahasa 1 dan bahasa 2. Ada 5 hal pokok berkenaan dengan hubungan pemerolehan bahasa pertama dengan pemerolehan bahasa kedua. Salah satu perbedaan antara pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua ialah bahwa pemerolehan bahasa pertama merupakan komponen yang hakiki dari perkembangan kognitif dan sosial seorang anak. Sedangkan pemerolehan bahasa kedua terjadi sesudah perkembangan kognitif dan sosial seorang anak sudah selesai. Dalam pemerolehan bahasa pertama, pemerolehan hafal dilakukan tanpa kesalahan. Sedangkan dalam pemerolehan bahasa kedua, itu jarang terjadi. Dalam pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua, ada kesamaan dalam urutan pemerolehan butir-butir tata bahasa. Banyak variabel yang berbeda antara pemerolehan bahasa pertama dengan pemerolehan bahasa kedua. Strategi pemerolehan bahasa pertama dan kedua. Strategi pertama, semboyan. Tirulah apa yang dikatakan orang lain. Lalu imitasi adalah segala sesuatu yang sama seperti yang dikatakan orang lain. Lalu ada ragam peniruan, imitasi spontan, spontaneous imitation, imitasi segera, immediate imitation, dan lainnya. Strategi kedua, semboyan. Gunakan apa saja atau segala sesuatu yang penting, yang menonjol, yang menarik hati. Lalu 2 ciri yang menonjol dan berharga bagi anak kecil, yaitu objek yang dapat membuat mereka aktif dan objek yang bergerak dan berubah. Peranan bahasa pertama dalam proses pemerolehan bahasa kedua. Bahasa pertama mempunyai pengaruh positif yang sangat besar terhadap bahasa kedua sebesar 4-12%. Dari kesalahan-kesalahan dalam tata bahasa yang dibuat oleh anak-anak berasal dari bahasa pertama sebesar 8-23% merupakan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh orang dewasa. 2. Bidang yang sangat kuat dipengaruhi oleh bahasa pertama adalah pengucapan. 3. Pelajar akan bergantung pada struktur-struktur bahasa pertama, baik dalam upaya komunikasi maupun terjemahan. 4. Pengaruh bahasa pertama juga merupakan fakta dalam interaksi yang terjadi antara bahasawan bahasa pertama dan bahasa kedua. Proses pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua. Proses pemerolehan bahasa pertama. 1. Belajar tidak disengaja. 2. Lingkungan keluarga sangat menentukan. 3. Banyak kesempatan untuk berkomunikasi.
Sedangkan proses pemerolehan bahasa kedua, 1. Belajar bahasa disengaja, 2. Proses belajar terjadi secara formal, 3. Bahasa pertama mempengaruhi proses belajar bahasa kedua. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.